Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat data. Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya, Ritza. Semoga nggak bosan ya nonton podcastnya BPS Kota Probolinggo. Masih ingat nggak namanya apa nih? Namanya Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Nah, Ngopi Santai kali ini masih featuring pojok statistik setiap Bayu Angga. Nah, tentunya karena podcast nggak sendirian ya, saya kali ini ganti lagi responden narasumbernya. Siapa nih kira-kira narasumber kali ini? Saya kenalin dulu, narasumbernya adalah Pak Endro Cahyono, statistisi ahli muda BPS Kota Probolinggo, sekaligus Ketua Tim Sakernas dan Desa Cantik. Ya, halo Say hi dulu, sahabat Pak. data. Oke. saya manggilnya Pak atau Cak ini. Cak Endro atau Pak Endro? Serah, cak aja. Biar mudah ya. Pak Endro aja lah ya, Pak Endro. Nah, kali ini karena narasumbernya itu Ketua Tim Sakernas, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Kupas Tuntas Sakernas, ya Pak ya. Oke. Nah, harapannya nanti mahasiswa setia Bayu Angga, khususnya juga teman-teman yang nonton podcast kali ini bisa tercerahkan tentang apa sih itu Sakernas ya Pak ya. Siap. Nah, untuk mulainya nih Pak, pemulaan. Sakernas itu apa sih Pak? Sakernas singkatan dulu ya. Sakernas itu Survei Angkatan Kerja Nasional. Sebut nasional berarti seluruh Indonesia melaksanakan. Nah, Survei Angkatan Kerja Nasional ya Pak. Itu dilaksanakannya tiap tahun, tiap bulan atau gimana Pak? Untuk Sakernas memang tiap tahun. Setahunnya itu 2 kali. Jadi bulan Februari dan bulan Agustus. Bulan Februari dan bulan Agustus. Kalau Februari itu untuk estimasi provinsi. Sedangkan untuk Agustus, kalau kita nyebutnya itu Sakernas besar, itu untuk estimasi angka kabupaten kota. Oh, nah, gitu ya Pak ya. Nah, kalau Sakernas ini Pak kan angkatan kerja ya Pak ya. Itu kira-kira tentang apa sih Pak yang ditanyakan, terus ditanyakannya tuh ke siapa? Jadi Sakernas itu yang ditanyakan selainnya nama, tanggal lahir, macam-macam ya, tentang karakteristik rumah tangga, juga ditanyakan tentang apakah responden itu bekerja, kegiatan apa yang dilaksanakan atau dilakukan selama seminggu terakhir. Tuh, untuk siapa tadi? Ditanyanya ke yang ditanya siapa? Ke siapa lah? Respondennya yang itu ditanya siapa? Respondennya itu sampel terpilih ya. Jadi satu kabupaten, kota, terutama ini ya. Untuk Sakernas 2024 itu ada 560 rumah tangga. 560 rumah tangga atau 56 blok sensus kalau di di wilayah kerja kita. Berarti sampel ya Pak ya? Sampel. Bukan sensus ya Pak ya? Karena ini survei ya Pak ya? Survei. Oke. Terus Sakernas itu kira-kira hasilnya itu apa sih Pak? Sakernas hasilnya nanti ada beberapa indikator, terutama indikator tentang ketenagakerjaan, ya antara lain yang populer yaitu TPT. Tingkat pengangguran terbuka, kemudian ada TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian ya banyak lagi lah tentang ketenagakerjaan intinya, tentang ketenagakerjaan. Ya. Berarti 2 kata kunci di Sakernas itu adalah bekerja dan pengangguran ya Pak? Iya, bekerja dan pengangguran lah. Berarti ada konsepnya ya Pak ya di BPS. Kira-kira konsepnya bekerja dan konsepnya pengangguran di BPS itu seperti apa sih Pak? Untuk yang konsep bekerja menurut BPS, yaitu seseorang dianggap bekerja jika dia kegiatannya melakukan kegiatan baik itu untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan ataupun membantu memperoleh pendapatan. Membantu memperoleh pendapatan itu ada jangka waktunya, jadi selama 1 minggu
minimal 1 jam. 1 jamnya baik kumulatif atau tidak terus menerus gitu. Kalau dulu dari konsep yang lama kita makainya tidak terputus. Jadi 1 jam itu utuh gitu ya. Nah, untuk yang sekarang jadi perkembangan waktu, perkembangan lapangan kerjanya. Jadi secara 1 jam itu kumulatif dalam seminggu. Jadi bisa jadi misalnya hari Senin cuma 10 menit, selama seminggu itu 10 menit, kan sampai 1 jam itu ya, itu dianggap bekerja menurut konsep BPS. Ya. Kalau yang pengangguran gimana Pak? Kalau pengangguran itu kan secara umum kan tidak bekerja ya. Tapi tidak bekerja, namun dia sedang mencari pekerjaan. Atau juga bisa sedang mempersiapkan usaha. Kemudian juga yang putus asa sekarang. Jadi dia sudah ngelamar kemana-mana, enggak dapat kerjaan. Terus dia ngerasa, waduh, ternyata kok sama saja lah sih, kayak yang ngelamar juga enggak dapat kerja gitu ya. Itu juga masuk pengangguran. Dan yang terakhir dia sudah diterima sebenarnya, sudah diterima kerja, tapi dia masih menunggu untuk bekerja. Itu kita kategorikan sebagai pengangguran. Oke, ini untuk pencerahan buat teman-teman mahasiswa nih Pak ya. Kalau bekerja, itu apakah harus yang kerja kantoran gitu Pak? Atau harus yang jamnya itu harus dari jam 7 sampai jam 4 sore? Atau yang cuman berusaha buka toko atau main online shop gitu, itu masuk kerja atau gimana Pak? Ya, jadi sesuai konsep bekerja tadi, sesuai konsep BPS, semua kegiatan baik itu yang memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan itu dikategorikan bekerja. Ya. Jadi tidak harus kerja harus kantoran atau usaha, bikin usaha, enggak. Jadi kayak misalnya anaknya membantu orang tuanya bekerja, itu bisa dianggap sebagai bekerja. Misalnya orang tuanya buka toko atau warungnya, terus anaknya menunggui dalam arti membantu jaga tokonya. Itu jika rentang waktunya seminggu itu 1 jam, dia dikategorikan sebagai bekerja. Jadi tidak harus ke pabrik atau buka warung ya, itu nggak harus seperti itu. Jadi membantu orang tuanya bekerja, membantu orang tuanya jaga toko tadi, itu bisa termasuk ya, Pak, ya? bekerja. Oke. Kalau bekerja itu Pak, ada batas usianya nggak sih Pak, minimal orang yang bisa dikategorikan kalau dia bekerja? Itu ada nggak di BPS? Nah, untuk masuk ke angkatan kerja, itu sebenarnya ada namanya usia kerja, penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerja itu kalau di BPS 15 tahun ke atas kita pakai. 15 tahun ke atas. Jadi semua penduduk yang 15 tahun ke atas itu istilahnya dia sebagai penduduk usia kerja, sebagai pembagi lah istilahnya. Berarti kalau teman-teman mahasiswa Setia Bayu Angga nih otomatis masuk angkatan kerja atau gimana Pak? Masuk, umurnya berarti kan kalau kuliah itu berarti sekitar 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas ya. 17 tahun berarti ya kan 15 plus berarti masuk. Berarti kalau ada anak SD yang bantuin ibunya jaga warung nggak termasuk ya Pak ya? Nah itu kegiatan ibu nanti tergantung dari istilahnya analisisnya ya. Jadi kalau misalnya dia nyari, kita mau nyari pekerja anak usia 10 tahun ke atas gitu ya, itu bisa dipakai saknas ini. Jadi misalnya kita mau mencari ini pekerja anak di kota Probolinggo berapa gitu kan ya, untuk mungkin dari teman-teman Setia Bayu Angga. Teman-teman Setia Bayu Angga mau mencari
berapa sih pekerja anak di Kota Probolinggo. Nah, itu kita apa namanya? Misalnya dari 15, oh ya, nanti Sakernas itu yang ditanyakan adalah umur 5 tahun ke 5 atas. tahun ke atas. Jadi setiap umur 5 tahun ke atas kita tanyai. Nah, dari situ misalnya tadi kayak apa namanya yang membantu orang tuanya itu ya kan dianggap bekerja. Berarti kan itu kalau Kota Gedangan berarti pekerja anak seperti itu. Pekerja Itu bagus untuk teman-teman mahasiswa barangkali mau mengupas tentang apa namanya kondisi pekerja anak di Kota Probolinggo seperti apa, itu bagus. Oh, teman-teman setia Bayu Angga dapat contekan tema skripsinya nih dari Pak Endro. Nah, pengen tahu juga nih Pak, indikatornya tadi itu kan ada TPT, Pak ya, TPAK tadi ya Pak ya, atau ada lagi Pak, atau cuma 2 itu? Dan banyak sebenarnya, jadi itu beberapa saja ya yang terkenal lah ya istilahnya, yang banyak dicari oleh apa namanya stakeholder kita itu ya TPT, TPAK itu ya angkatan kerja lah terutama ya, itu sih. Ada lagi nanti istilahnya kayak setengah pengangguran. Nah, itu apa tuh Pak? Setengah pengangguran itu dia bekerja, cuma jam kerjanya kurang dari 35 jam. 35 jam dalam seminggu. 1 minggu. Iya, dalam seminggu. Berarti misalnya dia cuma kerja 1 jam, 1 jam, bekerja, tapi jam kerjanya berapa? Kalau 1 jam berarti kan seminggu 7 jam cuma. Nah, dia bekerja, tapi setengah pengangguran. Jam kerjanya masih kurang dari 35 jam. Gitu. Nah, ya. Boleh tahu nggak Pak, yang 2 indikator tadi itu yang paling terkenal ya Pak ya, TPT sama TPT. TPAK. Nah, Ya. TPT itu gimana sih Pak? TPT tingkat pengangguran terbuka. Nah, jadi tingkat pengangguran terbuka itu perbandingan antara jumlah yang pengangguran dibagi dengan angkatan kerjanya. Angkatan kerjanya. Ya, jadi banyaknya pengangguran berapa, terus banyaknya angkatan kerjanya berapa. Persentase itu. Persentase. Kalau yang TPAK? TPAK tingkat partisipasi angkatan kerja, jadi banyaknya dari angkatan kerja itu dibagi dengan jumlah di usia kerjanya, 15 tahun plus itu kalau BPS. 15 tahun plus itu. Jadi 15 penduduk yang usia 15 tahun ke atas. Ada berapa di Kota Pasuruan, Probolinggo. Probolinggo ya. Ya, ini masih Probolinggo ini Pak. Ya, Probolinggo. Oke, Pak boleh spill nggak sih Pak, kira-kira pertanyaan inti dari Sakernas itu apa sih Pak? Nah, pertanyaan intinya ya, jadi di Sakernas itu nanti ditanyakan untuk penduduk yang 5 tahun ke atas lebih ya, 5 tahun ke atas nanti ditanyakan tentang kegiatan selama seminggu yang terakhir ini apa saja. Jadi bisa bekerja atau sekolah ya. Nah, itu nanti disediakan semua. Bekerja nanti ditanyakan lagi, bekerja di mana ya. Dan di Sakernas itu juga bukan bekerja di mana, jadi ditanyakan tentang istilahnya kita jabatannya. Jadi dia kerjanya itu ngapain aja sih di perusahaan, di kerjanya itu, misalnya kalau di sini kan Eratek ya banyaknya ya, Eratek nanti bisanya oh ya bagian washing gitu ya, bagian washing gitu. Beda sama lagi dengan bagian apa namanya menjahit. Nah, nanti beda lagi kodenya gitu. Terus apa lagi misalnya nanti pengalaman kerja juga ditanyakan nanti di Sakernas. Jadi selama sampai sekarang ini apakah ada pengalaman kerja dari responden, apakah dulu dia pernah bekerja atau tidak gitu. Kemudian ditanyakan dapatnya pekerjaan ini mulai tahun berapa, wis lengkap pokoknya tentang kerjaan. Lengkap ya Pak ya. Sakernas ya. Oke, berarti kalau teman-teman mahasiswa pengen lihat data yang terpublish untuk Sakernas ini bisa nggak Pak? Bisa. Jadi monggo teman-teman apa tadi namanya Setia Bayu Angga bisa lihat di website nanti ya, di websitenya BPS Kota Probolinggo. Alamatnya pasti sudah tahu kan ya alamatnya. Ya jangan sampai nggak tahu karena kan pojok statistiknya Setia Bayu Angga. Nanti dicari di situ di menu search-nya ya, dicari nanti ketenagakerjaan gitu ya. Nah, kita ada BRS-nya. BRS itu apa Pak? Berita resmi statistik. Oh ya, berita resmi statistik.
agen statistik pasti tahu lah ya apa website kita probolinggo-kota.bps.go.id. Oke. Nah, Pak, kalau tadi kan datanya itu sudah bisa dipublish di web juga ya, Pak ya. Kalau teman-teman mahasiswa pengen konsultasi ke kantor kita tentang data Sakernas atau data yang lain, boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Jadi teman-teman mahasiswa Banyuwangi ya. Jadi kalau mau misalnya ingin lebih tahu tentang ketenagakerjaan, monggo ke PST kita ya. PST kita, silakan datang ke sini atau bisa sekarang bisa online ya. Iya. Bisa online. Monggo dikunjungi lah ya. Bisa juga ke pojok statistik yang di statistik. Kampusnya ya, Pak ya. Oke, ya. Kan kita ada pendampingan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali dari pendampingan dari BPS. Bisa tanya-tanya ya, Pak ya. Ya, nanti kalau misalnya tanya tentang apa, misalnya tentang Sakernas ini, ya mungkin saya yang ke sana gitu ya. Bisa. Nanti bisa ketemu Pak Endro juga. Gratis nggak, Pak? Gratis. Oh, gratis. Teman-teman nggak usah bingung cari uangnya dari mana, karena semuanya gratis. BPS nggak ada uang-uang ya, Pak ya. Siap. Oke, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak, yang harus ditanyakan ke setiap narasumber. Kira-kira pesannya untuk mahasiswa agar lebih terasah tentang kepekaannya tentang statistik, tentang data, itu kalau dari Pak Endro seperti apa, Pak? Kalau dari saya, pesan saya ke teman-teman mahasiswa ya, banyak-banyak membaca ya, terutama melihat data ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini nanti kan juga membuat skripsi ya. Nah, itu. Monggo lihat-lihat data kita. Dari data-data itu barangkali muncul ide kayak tadi saya sudah tarakan misalnya kayak pekerja anak itu ya. Nah, itu bagus loh itu. Coba dilihat di fenomena di kota-kota biasanya kan banyak ya pekerja anak itu. Jadi anak yang dipekerjakan atau anak yang bekerjanya kenapa itu bagus juga. Atau pengangguran, dari pengangguran misalnya pengangguran itu banyak di pendidikannya di mana gitu ya. Bisa ya, Pak ya. Bisa. Jadi nanti lebih lanjutnya datanya itu ada. Oke. Oke, Pak Endro. Mungkin itu ya, teman-teman. Terima kasih Pak Endro sudah menemani saya di sini dan sudah mengupas tuntas tentang Sakernas. Mungkin yang kalau masih ada yang nggak tuntas boleh hubungin Pak Endro ya, Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa Banyuwangi ingin lebih lebih dalam tentang Sakernas, tentang ketenagakerjaan terutama, atau pingin Pak skrip saya tentang tenaga kerjaan, monggo datang ke kantor bisa, nanti melalui pojok statistik juga bisa. Ya, oke. Dan teman-teman sahabat data, jangan lupa ini bulan Agustus, jadi Sakernas masih berjalan ya, Pak ya? Masih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kedatangan petugas BPS, jangan ditolak ya, Pak ya. Terima kedatangan petugas BPS. Jangan ya, Dek ya, jangan, kata Pak Endro. Terima kedatangan petugas BPS dan berikan jawaban yang sebenar-benarnya. Jadi misalnya ini juga saya nitip pesan ke teman-teman mahasiswa, barangkali tetangganya ya atau teman-teman sendiri, keluarga rumah tangga teman-teman mahasiswa ini ada yang kena sampel, minta tolong. Jadi jangan ditolak. Jangan ditolak, terus beri jawaban yang sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Pak Endro. Mungkin ada kata penutup, pantun atau apa? Saya tidak bisa berpantun. Oke, teman-teman, ke pasar beli selasi. Cakep. Oke, karena udah lewat waktunya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum, Pak. Oke, terima kasih.